Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Raihan Muhammad Iqbal. Eh, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eh, directional valve pada atau simbol pada katup-katup. Diantaranya yaitu ada katup 2/2, ada katup 3/2, dan juga ada katup 5/2. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu ada katup 2/2. Nah, katup ini yaitu merupakan suatu katup yang di dalamnya terdapat dua pergerakan dengan dua pot, yang diantaranya yaitu yang satu ada pot pressure dan yang kedua ada pot A. Nah, untuk pot pressure itu sendiri yaitu berupa suatu udara dari kompresor yang masuk ke celah-celah spool. Nah, sedangkan untuk pot A itu sendiri yaitu suatu tempat atau jalur untuk udara bebas keluar. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu ketika push bottom dalam keadaan normal, nah secara otomatis pot pressure akan terbuka dengan sangat bebas. Nah, yang terjadi yaitu udara dari kompresor tersebut akan masuk melewati pot pressure dan menuju ke pot A. Nah, kemudian jika push bottom dalam keadaan ditekan atau bisa disebut dengan keadaan normally close, nah maka pot pressure ini akan tertutup oleh spool. Kemudian pot A akan terbuka dengan sangat bebas. Nah, di dalam sirkulasi ini akan terjadi secara terus menerus atau terus terulang, karena spring yang akan mengembalikan posisi normally close menjadi posisi normal kembali. Langsung ke contoh valve yang 3/2. Nah, valve 3/2 ini yaitu merupakan suatu katup yang di dalamnya terdapat dua pergerakan dan 3 pot dengan yang pertama yaitu ada pot pressure, yang kedua ada pot A, dan yang ketiga ada pot R. Nah, untuk cara kerjanya itu yaitu ketika spool dalam keadaan normal, maka spool akan membuka ruang untuk pot pressure yang dimana udara akan melaju ke pot A. Nah, di dalam posisi ini pot R dalam keadaan tertutup. Nah, ini suatu sirkulasi untuk atau cara untuk menaikkan piston di dalam aktuator itu sendiri. Nah, kemudian ketika di dalam posisi normally close, pot pressure dalam keadaan tertutup, lalu spool akan membuka ruang untuk pot A yang diteruskan kembali ke pot R. Nah, kemudian akhirnya udara akan mengalami udara yang bebas. Nah, di dalam sirkulasi ini pun sama halnya dengan yang sebelumnya, akan terulang-ulang karena disebabkan oleh spring yang akan mengembalikan posisi normal menjadi normally close. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada valve 5/2. Nah, di dalam valve ini yaitu di dalamnya terdapat dua pergerakan dan 5 pot. Di antaranya yaitu yang pertama ada pot pressure, yang kedua ada pot A, yang ketiga ada pot B, yang keempat ada pot R1, dan yang kelima ada pot R2. Nah, untuk cara kerjanya itu sendiri yaitu ketika solenoid ditekan dari arah kiri, nah maka spool akan membuka celah untuk udara masuk ke pot pressure. Nah, kemudian akan diteruskan ke pot A. Akhirnya dengan udara
dengan udara itu akan bebas melalui pot B, kemudian diteruskan ke pot R2. Nah, sirkulasi ini dapat menyebabkan piston akan naik. Kemudian di dalam keadaan normally close, nah solenoid akan menekan dari arah kanan, maka spool akan membuka celah untuk udara masuk ke pot pressure menuju ke pot B untuk menurunkan piston. Nah, dalam keadaan ini berbarengan dengan hal ini udara akan keluar melalui pot A yang akan diteruskan ke pot R1. Nah, kemudian semua sirkulasi yang terjadi ini akan terus-menerus diakibatkan oleh solenoid yang mengalami double aksi pada sirkulasi atau kejadian dari cara kerja tersebut. Nah, mungkin hanya itu ilmu yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.